Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Simpang 5 TV. Bagaimana kabar Anda hari ini? Dalam menjalankan ibadah puasa hari ini bagaimana? Masih tetap lancar ya pemirsa? Ya pemirsa, kembali lagi dalam Tausiah Ramadan bersama Stain Kudus. Dan saat ini bersama saya Miftah Arera, dan di sini juga ada salah satu narasumber kita dari Stain Kudus dengan Bapak Dokter Haji Solikul Hadi dari Stain Kudus, yang nantinya akan membahas tentang bagaimana perang melawan hawa nafsu dan juga setan ya Bapak ya, begitu ya. Dan kita tahu bagaimana kita melawan hawa nafsu dan juga melawan setan. Seperti apa kita melawannya? Ya nanti akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita, oleh Bapak Solikul Hadi. Dan mungkin bisa dimulai ya Bapak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa TV Simpang 5 yang kami muliakan, pertama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai pada hari ini kita semua masih diberi kekuatan iman dan Islam, juga diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan akan bisa kita laksanakan sampai akhir nanti dengan mendapatkan jaza balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Amin. Salawat salam kehadirat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan syafaat tersebut kita semua akan mendapatkan syafaat fid dunya, juga syafaat fil akhirah, dan kita semua akan menjadi umat yang betul-betul didambakan oleh Rasul, yaitu umat wasaton, umatan wasaton, umat yang benar-benar pada posisi tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Yang berikutnya mengenai tema perlawanan terhadap setan dan hawa nafsu. Pada sore hari ini nampaknya kita semua sudah melakukan ibadah yang substansinya adalah perlawanan terhadap setan dan hawa nafsu. Banyak sekali simbol-simbol perlawanan setan, Pak ya. Sebetulnya iya. Kalau kita ibadah haji itu lempar jumrah itu juga sebetulnya simbol perlawanan setan. Dan itu butuh biaya mahal dan butuh antri yang panjang, Mbak ya. Sekarang paling tidak 13 tahun. Sangat lama sekali. Lama sekali sekarang itu. Dan alhamdulillah kalau kita belum mampu ke sana, perlawanan terhadap setan, terhadap nafsu, setiap tahun bisa kita laksanakan seperti pada saat bulan Ramadan. Nah, sebetulnya posisi setan sebagai musuh yang dalam Al-Quran itu aduwwum mubin, itu sudah sangat jelas bagi kita. Walaupun dia secara fisikal tidak kelihatan, tapi permusuhannya itulah yang disebut dengan aduwwum mubin, permusuhan yang nyata betul, tidak perlu diragukan. Dan memang setan sendiri sudah berekrar bahwa dia akan menjadi musuh kita itu sampai akhir dunia ini nanti. Di dalam surat Al-A'raf ayat 16-17 itu kan disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum shiratakal mustaqim. Dia berkata, setan, iblis itu, karena Allah telah memberikan jalan sesat bagi dia, Engkau telah memberikan sesat bagi kami ya Allah, maka saya akan menghalangi manusia itu dari jalanmu yang lurus. Nah di situ dia menambahkan jalan apa yang akan ditempuh untuk menghalangi manusia. Summala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Saya akan datang kepada manusia melalui depan, wa min khalfihim,
dari belakang. Tidak bisa lewat belakang. Iya, kalau bukan depan tidak bisa belakang. Wa an aimanihim wa an syama'ilihim, dari kanan juga dari kiri. Jadi iya, itulah setan. Jadi sudah berekrar banyak cara yang akan ditempuh. Dari surat Al-A'raf itu sebetulnya ada celah untuk menyelamatkan diri, karena yang disebutkan hanya tadi apa? Depan, belakang, samping, kanan, kiri. Kanan sama kiri. Yang belum yang mana, Mbak, kira-kira? Dari atas. Atas sama bawah. Itu yang menarik. Atas itu artinya peluang manusia untuk hubungan vertikal kepada Allah. Bawah itu adalah artinya kita merasa posisi manusia itu rendah. Posisi manusia itu hina. Posisi manusia itu tidak punya apa-apa. Betul Mbak ya? Iya. Pada saat Ramadan itu kita merasakan. Coba kalau sudah jam segini rasa lemes, ya dah? Lapar. Orang yang hebat, yang perkasa sekalipun kalau sudah puasa siang sampai sore itu pasti mereka lemes. Itu artinya menyadarkan posisi manusia. Nah, kalau kita sudah sadar seperti itu, maka tentu kita akan baru menyadari hakikat Allah. Nah, itu loh yang dimaksud perlawanan. Mulai dari rasa lapar itulah kita akan menyadari eksistensi kita, keberadaan kita. Kita ini tidak punya apa-apa. Wong tidak makan sehari saja rasanya seperti itu. Mosok pantas sombong sih, kan gitu kan? Iya. Apa yang kita miliki? Harta tidak seberapa, kepintaran juga tidak seberapa, ya, kedudukan juga tidak seberapa. Itu, maka puasa ini sebetulnya adalah bentuk perlawanan setan melalui celah bawah untuk menuju celah atas. Dari menyadari hakikat dirinya sebagai manusia yang tidak punya apa-apa, akhirnya menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh iya Pak, ini kan ada yang menarik nih tentang bagaimana kita melawan setan seperti itu ya Pak ya. Dan kita tahu bahwa ketika bulan Ramadan ini setan itu dibelenggu kan gitu. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan kita, kok masih ada orang-orang jahat dan melakukan hal-hal tercela seperti itu ya Pak ya? Iya, ini pertanyaan bagus. Iya, betul-betul ini menarik ini. Kalau Rasul menyatakan bahwa setiap awal Ramadan itu sufidati syayatin, setan itu akan dibelenggu. Betul pertanyaan Mbak tadi. Tapi realitanya di terminal maksiat masih banyak, ya dah? Banyak orang yang nggak puasa. Iya, banyak orang nggak puasa, orang menggunjing, orang bertengkar, apalagi saat pemilu seperti ini. Fitnah masih jalan, kan begitu kan? Iya. Nah, terus pertanyaannya, gimana itu katanya setan itu dilawan, sudah dibelenggu? Nah, itu kalau kita mencermati hadis yang disampaikan Nabi itu, persepsinya adalah bahwa yang bisa membelenggu setan itu adalah orang yang puasa dengan imanan wahtisaban. Jadi kalau puasanya imanan, dengan iman bahwa yakin puasa ini perintah Allah, dengan puasa kita ini akan bisa menjadi orang jujur, dengan puasa ini kita akan menjadi orang disiplin, dengan puasa kita akan sehat jasmani, rohani. Iman kita yakin, didukung dengan ihtisaban, mencari pahala sebanyak-banyaknya, puasanya dengan ditambah tadarus Al-Quran, qiyamul lail, sholat taraweh, sedekah, ya tahu Pak? Iya, itu pada saat orang berbuka kita ikut berbagi. Itu yang nantinya akan bisa membawa kita untuk membelenggu setan. Jadi kalau puasanya hanya sekedar rutinitas, tidak makan dari imsak sampai maghrib, ya itu setan tertawa itu. Masih gampang ini Oh iya, ini puasa ini hanya formalitas ini kalau gini kan begitu. Iya. Iya Bapak, mungkin nanti kita akan lanjut lagi karena ini obrolannya sangat menarik sekali ya Pak ya. Iya, pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan kembali dan tentunya dalam Tausiah Ramadan bersama Stain Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Pemirsa Simpang 5 TV, kembali lagi dalam kuis Butik Cantik Aisyah. Butik Cantik Aisyah, my right, my choice. Ya, bagi pemirsa Simpang 5 TV, nanti kita akan bagikan 2 voucher untuk pemenang kuis pada sore hari ini. Jadi bagi pemirsa yang ingin mendapatkan hadiah dari kita, segera telepon ke kita 0295385555. Halo, selamat sore. Mbak Atika. Belum ya. Jadi pemirsa Simpang 5 TV yang ingin mendapatkan baju-baju Islami seperti ini, datang saja ke Butik Cantik Aisyah. Ya, pemirsa, halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore. Dengan Mbak atau Ibu ini? Ibu Atika. Dengan Ibu siapa? Atika. Oh ya, digabus ya Bu ya. Ya. Pertanyaannya Ibu, siap? Ya. Iya, jadi untuk pertanyaan pada sore hari ini, yang pertama, di manakah letak Masjid Agung Jawa Tengah? Di kota manakah, Bu? Halo Ibu. Semarang. Di Semarang. Bener apa enggak ya? Bener apa enggak ya? Ya, selamat kepada Ibu Atika ya Bu ya, yang ada di Oh iya, Cantika yang ada di Gabus. Selamat Anda mendapatkan voucher dari Butik Cantik Aisyah. Ya pemirsa, kita akan bagi lagi voucher yang kedua. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Belum ada ya? Ya, jadi pemirsa yang ingin gabung dalam kuis Butik Cantik Aisyah, jangan lupa passwordnya Butik Cantik Aisyah, my right, my choice. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore. Halo, selamat sore. Ya. Halo. Selamat sore. Selamat sore. Dengan Mbak siapa? Eni Setia. Mbak Eni Setia di mana? Di Juwana. Di Juwana ya Mbak ya. Siap dengan pertanyaan dari kita? Iya. Tapi jangan lupa passwordnya Bu. Butik Cantik Aisyah, my right, my Aisyah. my right, my choice. My right, my choice. Iya, benar sekali. Siap dengan pertanyaannya ya Mbak ya? Iya. Bisa dilihat di layar kaca. Sebutkan 5 huruf hijaiyah. Alif. Ba, ta, sa, Jim. Ha. Wah, banyak sekali. Ya, selamat bagi Mbak Eni yang ada di Juwana. Selamat Anda mendapatkan voucher dari Butik Cantik Aisyah. Jangan lupa diambil besok pagi boleh, dengan cara membawa fotokopi KTP Anda yang masih berlaku, dan kemudian datang langsung ke studio Simpang 5 TV ya. Jadi tadi sudah kita bagi 2 voucher, besok kita akan bagi lagi. Jadi bagi pemirsa yang ingin mendapatkan hadiah dari kita, jangan sampai ketinggalan dengan kuis Butik Cantik Aisyah. Dan terima kasih karena pemirsa masih setia di Simpang 5 TV. Selamat sore, wassalamualaikum. Terima kasih pemirsa Simpang 5 TV masih bersama kita dalam Tausiah Ramadan bersama Stain Kudus. Ya, di sini juga masih dengan Bapak Dr. Haji Solikul Hadi yang nantinya akan membahas lagi tentang perang melawan hawa nafsu. Kalau tadi kita sudah membicarakan tentang bagaimana perang kita melawan setan ya Pak ya. Saat ini kita mungkin bisa dipaparkan bagaimana kita melawan hawa nafsu kita sendiri nih Pak, yang betul. sulit sekali pastinya. Iya, Iya. sebetulnya gini Mbak ya. Jadi hawa nafsu itu sebetulnya menjadi wasilah, sarana Sarana. yang ditumpangi oleh setan. Jadi sebetulnya aktor utama itu adalah setan. Tetap setan lagi-lagi ya, Setan Pak, dia ya. kemudian godaan-godaannya itu melalui hawa nafsu, yang di situ kesenangan-kesenangan manusia itu menjadi sarana yang empuk bagi setan. Makanya
sebetulnya selama hayat di kandung badan itu memang manusia tidak akan pernah lepas dari namanya nafsu, hawa nafsu itu. Dalam surat Yusuf itu kan disebut ya, wa ma ubarri'u nafsi, dan saya tidak akan pernah bisa membebaskan diri saya dari kesalahan, kekeliruan. Inna nafsa la'ammaratun bisu, karena nafsu itu selalu mengajak kepada yang tidak baik. Kenapa begitu? Ya setan itu yang masuk ke dalamnya. Dia selalu mencari celah-celah lewat nafsu, kesenangan-kesenangan itu, sehingga manusia senantiasa mudah tergoda. Dan biasanya manusia itu dengan setan itu biasanya setan selalu pada posisi di atasnya. Jadi manusia, setan yang menggoda manusia itu pada hakikatnya pada level yang selalu di atas manusia. Jadi kalau orang awam seperti kita, Mbak ya, setannya diambilkan di atas kita. Kalau yang digoda itu tingkat ulama, kiai, nanti diambilkan setan yang lebih canggih. Orang lebih canggih. Ini dalam satu kisah kan jelas ya, bahwa ada orang yang punya karomah, keramat yang luar biasa seperti Barseso, bahkan punya murid 60.000, semuanya kulluhum yatirun, semuanya bisa terbang, saking karomahnya Barseso itu. Tapi endingnya juga tergoda oleh setan, karena Allah ya tentu tahu ini setan yang dikirim untuk menggoda Barseso kuat atau tidak ini pasti di atas Barseso itu, sehingga kita harus senantiasa waspada bahwa nafsu kita itu selalu akan digiring oleh setan untuk yang senangan-kesenangan ya, yang menimbulkan apa itu kenikmatan-kenikmatan. Itu biasanya di belakang itu ada setan yang ikut mengganggu. Dan perlu diketahui, setan itu ada dua jenis. Ada setan yang physically, yang nampak, yaitu berupa manusia. Yang setan itu doyan bakso, setan doyan mie ayam, setan yang suka chatting ya, itu juga iya, jadi betul, salah satu setan ya Pak ya. Ada setan yang itu apa itu tidak terlihat ya dari jin. Maka kalau surat An-Nas yang sering kita baca itu alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang menggoda itu ya, selalu membisikkan dalam hati kita itu kesenangan-kesenangan itu minal jinnati, yang tak tampak ya, bangsa jin ya, dan juga wanas dari manusia. Maka kita berteman, bersahabat itu juga hati-hati, karena kita jangan-jangan yang kita temani itu juga berbau setan kan begitu kan. Maka itulah nafsu. Jadi nafsu itu memang banyak ragamnya ya. Ada nafsu yang baik, mutmainnah ya, lawamah yang selalu menuntut terus, kegelisahan, selalu kurang ini dan itu ya, itu nafsu. Maka dua ini, satu aktor intelektualnya, satu sebagai wasilah atau sarananya, ini harus diwaspadai betul. Karena kalau kita mau melawan setan, otomatis nafsu dikendalikan supaya setan mundur. Maka kalau di dalam surat An-Nas itu kan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin, itu kan ada apa itu, ada kata-kata khannas, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Khannas itu artinya maju mundur. Jadi setan itu pada suatu saat maju. Kalau kita lengah mengendalikan nafsunya, lengah. Jadi nafsu itu diumbar terus. Suatu saat dia akan mundur, khannas itu. Kalau kita lupa pada Allah, lupa dengan ibadah, kita ini memperturutkan nafsu, itu dia akan maju. Maka sebutannya itu khannas, maju dan mundur. Maka berarti kita tergantung dari si manusianya itu sendiri. Kita ya, ini ya? mampu untuk apa itu memprotek daripada setan, mengendalikan apa anda itu. Kalau enggak, dia terus maju itu. Wah, makanya orang yang selalu mengumbar nafsu ya, itu setan terus setiap hari. Alhamdulillah kita dengan puasa ini kan diharapkan kan ini tadi, nafsu kita
apa itu kita atur lah, yang positif saja, nafsu yang mutmainnah, yang begitu ya, yang tenang itu yang kita kendalikan betul ini yang amarah lawamah itu yang apalagi nafsu bahimiyah, nafsu itu namanya nafsu hewani. Wah, sudah punya satu pengen dua gitu ya Mbak ya. Sekarang kan eranya kan begitu ya. Jadi orang ini kan yang disebut dengan apa? Watak hedonisme, selalu ingin puas. Punya satu ingin dua, punya dua ingin tiga. Dan seterusnya. Iya. Tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah puas. Yang kalau dalam Al-Qur'an itu alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai nanti dikasih nisan, patok lah itu baru selesai. Karena nafsu begitu menggebu-gebu terus. Selesai. Iya, maka puasa ini diajak latihan. Yang halal saja ada waktunya kok, nanti mulai imsak sampai nanti maghrib. Padahal halal loh itu. Iya. Apalagi yang haram. Nah, sekarang ini kan eranya kan ya Mbak ya. Iya. Orang semakin tak begitu peduli dengan halal haram ya. Di televisi dimanapun kita menyaksikan orang pinter, orang bermartabat, orang punya apa itu titel itu, iya pendidikannya tinggi, tak mampu mengendalikan nafsunya. Itu sangat berbahaya, terutama yang menyangkut halal haram. Wah, itu setan paling pinter ini kalau ini bisik-bisik ini. Iya, karena dia selalu masalah ini harta ini. Karena setan itu selalu membisikkan lewat harta ya, kemewahan itu selalu begitu. Ini khusus untuk pesan ini satu masalah halal haram Mbak. Ini sangat penting ini. Kalau sekecil apapun itu haram, tidak halal, kita makan, itu sangat berbahaya. Suatu saat Nabi Isa itu pernah datang ke makam kuburan. Begitu di depan nisan, mohon pada Allah, ya Allah bangkitkan orang di depan saya ini. Setelah bangkit dengan izin Allah ditanya, siapa kamu? Nama saya Fulan. Kamu mati sejak kapan? Saya meninggal sejak Nabi Nuh. Nabi Nuh ke Nabi Isa itu 4.000 tahun. Lama Mbak itu? Iya, lama sekali. 4.000 tahun. Terus ditanya, apa yang Anda rasakan di dalam kubur? Saya diazab malaikat mulai masuk sampai ketemu panjenengan non-stop, tanpa henti. Nabi Isa heran. Kenapa begitu? Iya, kenapa? What's happened? Apa yang terjadi? Gitu kan. Terus ditanya, iya, waktu hidup saya itu kan menjadi kuli, ngangkati barangnya orang. Pas saya bongkok kayu milik orang, itu gigi saya selilitan. Tahu ya selilitan? Nah, itu apa itu? Ada yang terselip. Akhirnya saya ngambil sedikit kayu milik orang yang punya tanpa izin untuk ngambil selilitan. Itu yang membuat saya diadab mulai masuk sampai ketemu jenengan. Padahal gara-gara keselip dikit cuil kayu tanpa izin. Wah, makanya sekarang ini kalau kita ingin selamat ya, tipu daya setan, untuk kenikmatan, untuk kesenangan itu dikendalikan lah. Kendalikan. Ya, karena itu nanti akan menjadi kita berani melakukan apapun ya, sekarang gitu. Mungkin kita akhiri apa yang kita diskusikan hari ini ya Pak ya. Tapi sebelum itu mungkin ada pesan-pesan kepada masyarakat pemirsa Simpang 5 TV khususnya ya Pak ya, dengan tema hari ini. Iya, baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mengakhiri dari tausiah pada sore hari ini, marilah kita menjadikan setan dan nafsu ini musuh abadi. Tidak hanya selesai pada saat bulan suci Ramadan, tetapi kita akan terus melakukan perlawanan kepada setan dan nafsu ini sampai kapanpun. Karena sebetulnya Ramadan ini hanyalah training. Aplikasi, implementasi itu nanti setelah Ramadan harus nyata dalam kehidupan. Nafsu-nafsu yang berbahaya, nafsu permusuhan, nafsu untuk kenikmatan, nafsu untuk kesenangan, nafsu untuk jabatan, nafsu untuk iri dan dengki, apapun itu kita sudah berusaha melawan di bulan suci Ramadan, dan kita lanjutkan sampai kapanpun, karena jalan itulah yang akan menjadikan kita selamat fit dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
dan dengan puasa ini akan menjadikan kita menjadi golongan muttaqin, orang-orang yang bertakwa, sebagaimana pesan Al-Quran, la'allakum tattaqun, Anda kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian Mbak ya. Ya, terima kasih. Ya, itulah tadi pemirsa Simpang 5 TV apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Sholiqul Hadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang terpenting bagaimana kita melakukan puasa dengan iman wahtisaban agar dapat melawan hawa nafsu dan juga setan. Ya, terima kasih pemirsa Simpang 5 TV. Semoga kita mendapatkan berkah dari apa yang disampaikan oleh Bapak Sholiqul Hadi. Ya, saya mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dan saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.